Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Zahira dengan NIM 670230042. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Lembaga Perwakilan dengan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kelemahan DPR dalam Pengawasan dan juga Penganggaran Studi Kasus pada Oplosan Pertamax di Pertamina pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus pengoplosan Pertamax oleh PT Pertamina yang akhirnya mengungkap lemahnya fungsi pengawasan di DPR. Meski praktik ini sudah berlangsung lama, DPR baru bertindak setelah kasus ini mencuat, membuktikan bahwa DPR memiliki respon yang lambat dan juga reaktif. Bahkan ketika publik pun bereaksi, banyak konsumen yang merasa bahwa hal ini menimbulkan penipuan karena sudah membayar BBM yang terbilang cukup mahal yaitu Pertamax, tetapi hanya mendapatkan kualitas yang justru diragukan. Kekacauan ini meluas di media sosial dan mencerminkan turunnya kepercayaan terhadap PT Pertamina dan juga DPR. Bahkan muncul seruan boikot untuk BBM dan beralih ke SPBU swasta yang akhirnya dapat mengancam kestabilan ekonomi di dalam Indonesia ini. Terus juga penelitian ini bertujuan untuk bisa mengkaji bagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasan dan juga penganggarannya dalam kasus ini, serta mengidentifikasi penyebab lemahnya pengawasan seperti kurangnya kapasitas teknis, terus juga lemahnya koordinasi, serta potensi adanya konflik kepentingan. Kasus ini dipilih karena dampaknya yang sangat luas, yaitu menyebar kepada seluruh masyarakat baik kalangan atas maupun kalangan bawah akan merasakan dampak dari kasus pengoplosan Pertamax tersebut, serta kerugian yang dialami oleh negara juga cukup tinggi dan sorotan publik tinggi sehingga relevan sebagai studi untuk bisa mengevaluasi bagaimana efektivitas pengawasan DPR terhadap BUMN. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 rumusan masalah. Yang pertama itu apa faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan pada fungsi pengawasan DPR, terkhususnya Komisi 6 dalam mendeteksi praktik pengoplosan Pertamax di PT Pertamina pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Yang kedua, apa hambatan kelembagaan atau eksternal seperti tadi kapasitas teknisnya, koordinasi dengan BPK atau KPK, atau konflik kepentingan yang melemahkan peran DPR dalam mencegah korupsi di PT Pertamina. Yang ketiga, bagaimana dampak kegagalan pengawasan dan juga penganggaran DPR ini terhadap kepercayaan publik dalam lembaga perwakilan dan juga BUMN. Dengan menggunakan pisau analisa atau kerangka teori dari Hannah Pitkin, yaitu teori representasi politik yang bermaksudkan bahwa representasi politik adalah konsep kunci dalam demokrasi modern yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan negara. Namun, menurut Hannah Pitkin, dalam The Concept of Representation tahun 1967, representasi ini tidak selalu berjalan atau sejalan dengan prinsip demokrasi langsung. Kenapa? Karena sementara demokrasi menekankan pada partisipasi rakyat secara langsung, representasi melibatkan peran wakil dalam menyuarakan kepentingan rakyat yang belum tentu mencerminkan kehendak kolektif secara utuh. Pandangan ini juga didukung oleh statementnya Bernard Menin yang menilai bahwa pemerintahan perwakilan tidak identik dengan demokrasi. Pitkin membagi representasi ini ke dalam 4 bentuk. Yang pertama itu ada representasi formal yang berlandaskan pada otoritas dan juga akuntabilitas institusional. Yang kedua, representasi simbolik yang berarti berbasis pada kesamaan identitas atau budaya antara wakil dan kelompok yang diwakili. Yang ketiga ada representasi deskriptif di mana menekankan pada kemiripan demografis antara wakil dan juga konstituennya. Yang keempat, representasi substantif fokus pada tindakan nyata wakil dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Sebelum kita membedah rumusan masalah, kita akan menjelaskan dulu apa yang sebenarnya terjadi pada pengoplosan Pertamax ini. Jadi pada awal tahun 2025, Kejagung mengungkap kasus korupsi besar, yaitu dalam tata kelola distribusi BBM oleh anak perusahaan PT Pertamina
yaitu PT Pertamina Patraniaga. Direktur utamanya Rifasya Ahan ini ditetapkan sebagai tersangka utama kasus korupsi distribusi dan juga pencampuran BBM. Modus utamanya adalah Pertalite bersubsidi RON 90 dicampur atau dioplos dan diberi tambahan untuk bisa menyerupai Pertamax yaitu RON 92. BBM oplosan ini kemudian dijual sebagai Pertamax dengan harga non-subsidi, padahal produksinya lebih menggunakan bahan subsidi yang lebih murah, yaitu tadi Pertalite bersubsidi RON 90-nya. Tujuannya adalah untuk meraup keuntungan besar secara ilegal dengan memanfaatkan disparitas harga antara Pertalite dan juga Pertamax. Dampaknya tentu sangat merugikan negara karena negara mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat kebocoran subsidi dan manipulasi harga ini. Praktik ini tidak terdeteksi selama bertahun-tahun meskipun Komisi 6 DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memiliki mandat pengawasan. BBM oplosan ini juga berpotensi untuk bisa merusak kendaraan konsumen karena nggak sesuai dengan standar spesifikasi resmi Pertamax. Selain Rifasya Ahan, sejumlah pejabat internal Pertamina juga diperiksa. Kasus ini menjadi simbol kegagalan sistem pengawasan baik internal di tubuh Pertamina maupun eksternal oleh DPR dan lembaga negara lainnya. Setelah kasus ini mencuat dan menjadi sorotan publik di media, Komisi 6 DPR RI baru memanggil Menteri BUMN dan jajaran direksi Pertamina pada Februari tahun 2025. Cukup lambat, terus juga tindakan ini dinilai terlambat dan hanya bersifat reaktif saja. Sekarang kita akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelemahan atau kelemahan fungsi DPR RI Komisi 6 ini terhadap kasus pengoplosan Pertamax. Lemahnya pengawasan Komisi 6 DPR dalam sektor energi ini, khususnya distribusi dan juga pencampuran BBM, sebenarnya dilatar belakangi oleh kapasitas teknis anggotanya yang tidak dilatar belakangi atau berlatar belakang non teknis. Pengawasan di sini cenderung administratif dan tidak mampu mengungkap substansi pelanggaran korupsi tersebut. Dalam perspektif representasi Hana Pitkin, DPR di sini gagal menjalankan fungsi substantifnya untuk bisa menjadi pelindung kepentingan publik. Selama 5 tahun ini, DPR hanya mengandalkan laporan resmi PT Pertamina tanpa adanya verifikasi independen. Kasus pengoplosan Pertalite ke Pertamax ini menjerat Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yaitu Rifasya Ahan yang baru terungkap awal tahun 2025 oleh Kejagung yang akhirnya menunjukkan adanya kelalaian di DPR. Meski Komisi 6 akhirnya merespon, sikap mereka ini dinilai reaktif dan hanya simbolik saja. Kasus ini mencerminkan disfungsi sistemik dalam pengawasan sektor energi dan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu hambatan kelembagaan dan eksternal dalam pengawasan DPR. Kegagalan Komisi 6 DPR RI dalam mengawasi kasus oplosan Pertamax tidak terlepas dari adanya hambatan kelembagaan dan juga eksternal yang sistemik. Secara kelembagaan, DPR ini mengalami keterbatasan dukungan, riset, dan data independen, sehingga anggota sering hanya berketergantungan dengan mitra kerjanya yaitu PT Pertamina sendiri. Hal ini menciptakan asimetri informasi yang akhirnya melemahkan fungsi pengawasan. Dalam kerangka teorinya Hana Pitkin, tanpa dukungan struktur informasi yang kuat, DPR di sini tuh nggak mampu mewakili kepentingan publik secara substantif. Secara eksternalnya, kuatnya dominasi eksekutif terhadap BUMN serta tekanan politik terhadap anggota DPR dari partai koalisi turut menghambat sikap kritis mereka. Kasus Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina menunjukkan adanya jarak antara klaim pengawasan dan realitasnya. Blending ilegal ini tetap terjadi tanpa terdeteksi. Representasi substantif menjadi lemah
karena struktur kelembagaan dan ekonomi atau kompromi politik yang menghambat pengawasan efektif. Dilema loyalitas partai versus mandat konstituen ditambah lemahnya sanksi internal DPR serta budaya kerja yang seremonial memperparah situasi. Bahkan saat media mulai mengungkap anomali distribusi Pertamax sejak 2022, respon DPR ini hanya pasif. Padahal sinergi dengan masyarakat sipil dan media ini bisa memperkuat fungsi pengawasan, namun belum dimanfaatkan oleh DPR secara maksimal. Kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu dampak dari pengoplosan Pertamax ini terhadap kepercayaan publik. Kasus pengoplosan Pertamax ini berdampak langsung pada konsumen yang dirugikan secara ekonomi dan teknis karena membayar harga BBM berkualitas tinggi yaitu RON 92 namun mendapatkan BBM campuran yaitu RON 90 dengan RON 88. Hal ini melanggar hak konsumen menurut UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu, reputasi Pertamina sebagai BUMN juga ikut tercoreng karena penyimpangan ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan tata kelola yang buruk. Di tingkat sistemik, kasus ini menegaskan adanya kesenjangan serius antara regulasi dan implementasi dalam pengawasan BBM. Meski aturan hukum seperti UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas sudah tersedia. Ironisnya, konsumen Pertamax yang justru menghindari BBM bersubsidi karena ingin lebih memprioritaskan masyarakat yang memang membutuhkan BBM bersubsidi ini justru ikut menjadi korban. Selain itu, penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak menunjukkan eksploitasi sistemik terhadap konsumen. Kegagalan pengawasan ini memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya DPR sebagai wakil rakyat. Dalam perspektif demokrasi representatif, kerusakan kepercayaan ini adalah dampak paling serius dari pengabaian fungsi pengawasan. Tanpa reformasi yang mendalam, publik dikhawatirkan akan semakin menjauh dari proses politik formal dan mencari saluran aspirasi alternatif yang lebih sulit dikontrol. Jadi memang efek atau dampak dari pengoplosan Pertamax ini sangat berdampak langsung kepada konsumen karena para konsumen yang sudah membayar dengan harga yang lebih tinggi yaitu Pertamax justru hanya mendapatkan BBM bersubsidi. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dari penelitian saya, yaitu bahwa lemahnya pengawasan Komisi 6 DPR terhadap distribusi dan pencampuran BBM ini berpangkal pada minimnya kapasitas teknis anggota DPR yang kebanyakan tidak memiliki latar belakang teknis untuk bisa memahami kerumitan sektor energi serta pengawasan mereka terbatas pada formalitas, yaitu seperti hanya menghadiri rapat atau meninjau laporan tahunan Pertamina tanpa memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran dan data secara independen. Terus juga ketergantungan pada narasi resmi Pertamina ini ditambah dengan hambatan seperti dominasi eksekutif dan juga tekanan politik membuat DPR gagal mendeteksi kasus korupsi tersebut. Akhirnya negara rugi hingga ratusan triliun rupiah. Kasus ini yang baru terbongkar oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2025 menunjukkan kegagalan DPR dalam menjalankan representasi substantifnya serta respon DPR yang terlambat dan juga cenderung hanya untuk memperdalam krisis kepercayaan publik baik terhadap DPR maupun Pertamina, sekaligus merugikan konsumen yang mendapatkan BBM berkualitas rendah dengan harga premium. Saran untuk mengatasi masalah ini adalah DPR perlu meningkatkan kemampuan teknis anggotanya dengan melibatkan pelatihan khusus dan dukungan dari tim ahli independen agar bisa memahami dan mengawasi sektor energi ini dengan lebih tajam.
Selain itu, DPR sebaiknya membangun sistem verifikasi secara independen dan tidak bergantung pada BUMN, misalnya dengan menggandeng auditor independen atau lembaga riset, agar pengawasan di sini tuh lebih objektif. Oke teman-teman, itu adalah hasil dari penelitian atau analisis saya terkait kasus pengoplosan Pertamax dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan baru terungkap oleh Kejagung pada tahun 2025, mencerminkan adanya fungsi pelemahan di Komisi 6 DPR RI. Cukup sekian, terima kasih.